Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di video pembelajaran bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Risa. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas bab baru ya terkait teks persuasi. Lalu, materi apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Yuk, kita simak video berikut. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa materi, mulai dari pengertian teks persuasi, tujuan teks persuasi, isi pada teks persuasi, hingga ajakan dalam teks persuasi. Yang pertama, kita akan membahas terkait pengertian teks persuasi. Seperti yang kita lihat, teks persuasi merupakan suatu paragraf yang isinya berupa ajakan atau membujuk pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam paragraf tersebut. Jadi, jika kita membaca atau menemukan suatu teks yang di dalamnya terdapat ajakan, terdapat bujukan, terdapat himbauan, ataupun larangan, bisa dipastikan bahwa teks yang kita baca tersebut berjenis teks persuasi karena di dalamnya terdapat ajakan, bujukan, atau larangan. Nah, berikutnya kita akan membahas terkait tujuan teks persuasi. Teks persuasi bertujuan agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti, dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Misalnya, kita membaca suatu teks, lalu di dalam teks tersebut penulis mengungkapkan pendapat-pendapatnya mengenai COVID-19, mengenai fakta-fakta di lapangan mengenai COVID-19, lalu di dalamnya juga terkandung ajakan, misalnya ajakan untuk mentaati protokol kesehatan. Lalu, setelah membaca teks tersebut, kita melaksanakan dan mentaati apa yang ditulis oleh penulis dalam teks tersebut. Nah, itu adalah tujuan teks persuasi, agar pembaca merasa yakin dengan ide, dengan gagasan penulis, lalu melaksanakan yang menjadi ajakan dalam teks tersebut. Sebuah teks persuasi memiliki isi beberapa bagian, yaitu ada argumentasi, ada fakta, dan juga ada ajakan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Bagian isi pada teks persuasi yang pertama adalah argumentasi. Argumentasi merupakan ide atau pendapat yang isinya berupa pernyataan seperti komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contohnya, pembangunan kota di Jakarta dan sekitarnya harus betul-betul mengacu pada peruntukan wilayah. Nah, kalimat tersebut merupakan contoh argumentasi karena kalimat tersebut mengandung pernyataan saran atau penilaian. Setelah argumentasi, isi pada teks persuasi selanjutnya adalah fakta. Kita seringkali mendengar kata-kata fakta. Lalu, apa yang dimaksud dengan fakta? Fakta merupakan keadaan, peristiwa, atau sesuatu yang nyata dan benar-benar terjadi.
Jadi, fakta ini adalah hal yang betul adanya, bukan hasil karangan, apalagi kebohongan. Contoh kalimat fakta adalah, sekarang ini bangsa Indonesia ada di dalam suasana memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober. Nah, contoh kalimat tersebut adalah kalimat fakta karena salah satu tanda kalimat fakta adalah berisi data-data yang sifatnya kuantitatif atau berupa angka dan kualitatif berupa pernyataan. Selanjutnya, mempunyai data yang akurat, baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwanya. Dan coba kita lihat dalam contoh tersebut terdapat tanggal atau waktu. Jadi, kalimat tersebut adalah salah satu contoh kalimat fakta. Setelah argumentasi dan fakta yang sudah kita bahas sebelumnya, isi dari teks persuasi yang terakhir adalah adanya ajakan. Ini merupakan salah satu atau satu-satunya ciri yang membedakan teks persuasi dengan teks yang lainnya, yaitu adanya ajakan. Lalu apa yang dimaksud dengan ajakan? Ajakan merupakan suatu tindakan untuk mendorong orang lain agar melakukan sesuatu. Ajakan biasanya menggunakan kata ayo, mari, harus, hendaklah, lakukanlah, dan setiap kata yang biasanya menggunakan partikel lah. Contohnya, salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Kata makanlah tersebut berisi ajakan kepada pembaca untuk memakan makanan dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa yang membedakan teks persuasif dengan teks yang lainnya adalah adanya ajakan. Ajakan yang sudah kita bahas ya pada slide sebelum ini. Nah, ajakan dalam teks persuasif itu ada dua. Ada ajakan yang sifatnya tersurat dan ada ajakan yang sifatnya tersirat. Lalu, apa yang dimaksud dengan ajakan yang tersurat? Ajakan yang tersurat biasanya dalam teks persuasi itu langsung dituliskan yang menjadi ajakan atau himbauan dalam teks persuasi yang biasanya menggunakan kata harus, kata sebaiknya, dan ada juga kata jangan dan kata hindarilah. Nah, setelah ajakan yang tersurat, satu lagi adalah yang tersirat. Nah, berbeda dengan yang tersurat tadi, jika yang tersurat, ajakannya itu dalam teksnya itu sudah ada langsung tertulis. Misalnya, ayo kita jaga lingkungan, seharusnya kita menjaga kebersihan. Nah, dalam teks ajakan persuasi yang sifatnya tersirat ini, tidak ada ajakan secara langsung, tetapi tersembunyi di balik pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Untuk lebih memahami perbedaan antara ajakan yang tersurat dan ajakan yang tersirat, Ibu sudah menyiapkan contoh. Kedua contoh ini jelas berbeda. Nah, coba kalian baca. Di sini sudah Ibu siapkan contoh ajakan yang sifatnya tersurat. Silahkan kita baca bersama-sama. Tahukah kamu bahwa tubuh membutuhkan berbagai vitamin dan mineral? Ya, vitamin dan mineral sangat dibutuhkan oleh tubuh. Agar tetap sehat,
Banyak sekali makanan yang mengandung gizi, mulai dari buah, daging, susu, kacang-kacangan, dan sayuran. Menerapkan pola hidup sehat bukan hal yang sulit, karena semua makanan yang bergizi dapat dijumpai dengan mudah di sekitar kita. Ketika kebutuhan vitamin dan mineral tubuh tercukupi, maka tubuh akan menjadi sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Hal itu berlaku sebaliknya. Apabila enggan mengkonsumsi makanan dengan kandungan vitamin dan mineral, maka tubuh akan lebih mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, mari terapkan pola hidup sehat dengan makan makanan yang mengandung vitamin dan mineral, serta nutrisi lainnya. Selain makanan, kita juga harus mengimbanginya dengan olahraga yang teratur. Nah, barusan itu adalah contoh ajakan yang tersurat. Kenapa disebut ajakan yang tersurat? Dalam teks tersebut tentu saja kita sudah menemukan adanya kata ajakan yang biasanya ditandai dengan adanya kata mari, kata harusnya, yang tentu saja sudah kalian lihat sendiri sudah terdapat dalam ajakan yang tersurat yang dicontohkan barusan. Selanjutnya, untuk bisa memahami suatu ajakan yang tadi sudah Ibu bahas mengenai ajakan yang tersurat, sekarang kita akan bahas contoh ajakan yang sifatnya tersirat. Ayo kita baca bersama-sama. Contohnya adalah, sayangi kesehatan Anda. Dewasa ini beredar produk-produk air mineral kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Tanpa disadari, produk-produk yang tidak sesuai standar tersebut berpotensi membahayakan kesehatan tubuh. Menilik dari permasalahan tersebut, kini hadir air mineral fresh, air mineral kemasan yang telah teruji standar kesehatannya. Mengapa fresh baik untuk kesehatan? Fresh bersumber dari mata air pegunungan yang masih murni dan belum terjamah aktivitas manusia. Mata air tersebut langsung dialiri menggunakan pipa anti karat ke pabrik freshwater. Tidak hanya airnya yang terjamin bersih, fresh juga dikemas dalam kemasan yang aman, tidak merusak lingkungan, dan sesuai dengan standar kemasan internasional. Jangan ragu lagi, kesehatan Anda bergantung dari cairan yang 60% mengisi tubuh Anda. Nah, coba diperhatikan, coba kita analisis bersama-sama dan bedakan dengan ajakan yang tersurat sebelumnya. Pada teks atau contoh yang tersirat, apakah ada kata-kata yang berisi atau yang mengandung ajakan? Misalnya ada kata ayo, atau ada kata sebaiknya, atau ada kata hindarilah. Nah, setelah Ibu lihat di dalam pernyataan atau contoh ini tidak ada kata ajakan, tetapi si penulis di dalamnya menuliskan bujukan-bujukan berupa kata-kata yang menggoda untuk kita agar melakukan apa yang penulis inginkan. Apa? Yaitu agar kita meminum fresh water, salah satu merek minuman ya. Nah, itu tadi adalah teks ajakan yang sifatnya tersirat. Jadi tidak ada kata ajakan langsung, hanya setelah kita membaca secara seksama pernyataannya, kita bisa tahu, oh si penulis ini ternyata mengajak kita atau menawarkan kepada kita agar kita memilih minuman fresh water. Seperti itu ya anak-anak. Baik, demikian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.